Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang permasalahan pendidikan anak usia dini. Yang saya hormati Bapak Teguh Fahmi MPD selaku dosen mata kuliah permasalahan anak usia dini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yuan Rahma Maulidah dengan NIM 2012-6006 selaku moderator dari kelompok 3 bersama dua rekan saya yaitu Nur Laila dengan NIM 2012-621 dan Syifa Hulasi dengan NIM 2012-622. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya tentang permasalahan pendidikan, yaitu belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini. Pendidikan bagi anak-anak usia dini di Indonesia masih belum tergarap dengan baik, padahal pembinaan usia dini merupakan langkah strategis dan penting dalam membangun karakter dan kemampuan intelektual seseorang. Ini terjadi karena laju pertumbuhan anak usia dini di Indonesia tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pembangunan sarana fisik institusi prasekolah. Institusi anak usia dini belum merata atau belum banyak ke daerah-daerah atau pelosok Indonesia sehingga anak usia dini berkembang hanya pada pusat-pusat kota yang jumlahnya sangat terbatas ini. Menjadi salah satu sebab terhambatnya pendidikan anak usia dini di masyarakat daerah. Selain itu, jenis pendidikan anak usia dini yang baru dikenal masyarakat adalah taman kanak-kanak, sedangkan kelompok bermain atau KB kurang diminati dan tempat penitipan anak TPA kurang sekali popularitasnya di mata masyarakat dan juga dibarengi dengan minimnya pengadaan institusinya secara fisik. Begitu juga dengan bentuk-bentuk PAUD lainnya. Urgensi PAUD sendiri sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi peningkatan kualitas anak. Anak yang mendapat layanan PAUD akan lebih baik dari berbagai aspek perkembangannya. Oleh karenanya, hubungan pengembangan PAUD dengan peningkatan kualitas anak sangat erat. Solusi yang dapat diupayakan untuk masalah ini antara lain yang pertama, pemerintah selayaknya lebih memprioritaskan anggaran pembangunan PAUD di atas bidang pembangunan yang lain. Kedua, pemerintah dapat mendukung dan bekerja sama dengan pihak swasta baik tingkat pusat maupun daerah untuk pembangunan PAUD berupa bantuan dana, supervisi, pembinaan guru, dan sosialisasi, acuan pembelajaran yang lebih intensif. Adapun permasalahan pendidikan anak usia dini yang kedua yaitu guru atau pamong anak usia dini masih kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Secara kuantitas, guru-guru atau pamong yang berkecimpung dalam PAUD jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru-guru pada strata pendidikan yang lain. SD, SMP, SMU. Kurang berminatnya lulusan atau masyarakat untuk jadi guru anak usia dini menjadi kendala perkembangan PAUD di Indonesia. Hal ini disebabkan secara filosofi manusia Indonesia kurang mengenal pendidikan anak usia dini. Sehingga apa yang tercermin dari moralitas manusia dewasa Indonesia saat ini pada umumnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab, toleransi, disiplin, kejujuran, dan kepekaan terhadap sesamanya. Kurang berminatnya masyarakat untuk menjadi guru PAUD juga karena profesi guru, termasuk guru PAUD, masih identik dengan pendapatan yang minim. Hanya guru di kota yang mempunyai kesempatan mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada guru di desa. Di satu sisi, dari segi kualitas pun guru PAUD Indonesia masih rendah mutunya. Misalnya, lulusan SMU atau SMP mengajar TK atau PAUD atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Artinya, guru anak usia dini ini kurang kompeten di bidangnya. PAUD bukanlah bidang yang dapat dianggap ringan, perlu orang yang kompeten di bidangnya untuk mendidik anak. Karena itu, guru PAUD perlu mempunyai latar pendidikan yang sesuai dengan PAUD agar dapat mengajar dengan baik dan memaksimalkan potensi-potensi anak. Adapun solusi yang dapat diupayakan dalam masalah ini antara lain 1. Perlu adanya kenaikan pendapatan guru anak usia dini oleh pemerintah maupun swasta agar menarik minat masyarakat untuk menjadi guru anak usia dini. Yang kedua, pemerintah dapat mengalokasikan dana anggaran pembangunan yang lebih besar untuk menaikkan pendapatan guru PAUD.
Yang ketiga, dengan bertumbuhnya minat masyarakat untuk berprofesi sebagai guru atau pamong anak usia dini, pihak swasta diharapkan dapat lebih berkontribusi untuk mendirikan institusi pendidikan untuk mencetak guru-guru anak usia dini baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang keempat, institusi prasekolah negeri dan swasta perlu menetapkan peraturan bahwa pendidikan minimal guru anak usia dini adalah diploma 2 dalam bidangnya dan akan lebih baik lagi bila S1. Yang kelima, berdirinya PTK PNF atau Kajian Pustaka Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan non formal di bawah Dirjen PLSP Depdiknas diharapkan dapat turut mendukung bagi perkembangan dan kemajuan guru atau pamong PAUD baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang keenam, perlunya kerjasama yang saling mendukung antara pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas guru atau pamong PAUD secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Syifa Hulasi dengan NIM 2012622 akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap urgensi pendidikan anak usia dini. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan anak usia dini adalah aspirasi masyarakat yang rendah terhadap anak usia dini. Banyak orang tua beranggapan masa sekolah adalah berawal belajar sekolah formal di kelas 1 SD, sehingga 5 tahun berlalu begitu saja di rumah tanpa stimulasi yang optimal dari orang tua. Peraturan pemerintah nomor 27 yang menyatakan bahwa pendidikan prasekolah bukan syarat masuk SD, turut memperendah aspirasi orang tua terhadap urgensi pendidikan anak usia dini, karena tanggapan salah dari orang tua pada umumnya yang mengartikan pendidikan bagi anak usia dini tidaklah penting. Selain itu, pendidikan anak usia dini di Indonesia masih mahal dan tidak terjangkau oleh penduduk yang rata-rata kesejahteraannya masih rendah. Kebanyakan orang tua tidak mempunyai wawasan tentang perkembangan anak yang cukup, sehingga mereka banyak yang tidak menguasai pendidikan anak usia dini di rumah. Mereka juga tidak mendapatkan pendidikan khusus tentang anak usia dini. Padahal, selain yang kita tahu, keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang akan memberikan pijakan dasar bagi perkembangan anak tersebut selanjutnya. Sebagian besar orang tua karena faktor kekurangan pemahaman, kesibukan, dan lainnya banyak melalaikan tahun-tahun penting pertama dalam kehidupan anak. Terutama orang tua, ayah dan ibu yang sibuk mencari nafkah baik di kota maupun di desa. Tidak memberikan alternatif sebagai pengganti pendidikan bagi sang anak. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran terhadap urgensi pendidikan anak usia dini. Hal yang perlu disadari oleh orang tua adalah bahwa anak yang mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini, perkembangan aspek-aspek fisik dan psikisnya akan meningkat dan berkembang dengan lebih optimal dibandingkan anak yang tidak melalui PAUD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian. Solusi yang dapat diupayakan untuk masalah ini antara lain ialah 1. Pemerintah maupun swasta mengadakan institusi pendidikan bagi orang tua tentang anak usia dini, parenting school, yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Bahkan di beberapa negara maju, parenting school ini menjadi persyaratan masyarakat untuk diikuti bagi para pasangan muda yang sedang mengurus legislasi pernikahan. Yang kedua, pembinaan PAUD sampai ke pelosok-pelosok daerah, tidak hanya di posyandu tetapi juga dengan sistem door to door, jemput bola atau terjun langsung ke masyarakat. Program ini dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara Depdiknas,
Depsos, Depang wilayah setempat, Pemda, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan kader-kader yang terpilih dan mampu mengemban tugas ini. Yang ketiga, mengadakan lembaga PAUD yang terjangkau bahkan cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu dengan subsidi dari aparat pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam hal ini, inisiatif mengadakan TK keliling. Solusi yang dapat diupayakan untuk masalah ini ialah: 1. Pemerintah diharapkan memperbaiki acuan pembelajaran PAUD, terutama memperluas dan memperdalam materi. Acuan menu pembelajaran generik yang menjadi pedoman PAUD selama ini diharapkan dapat terus direvisi. Pengembangan dan inovasi metode pendidikan untuk PAUD, seperti Beyond Classroom and Circle Time (BCCT), diharapkan dapat terus ditingkatkan dan disosialisasikan secara merata ke seluruh instansi PAUD, terutama ke daerah-daerah. Kedua, pemerintah maupun institusi prasekolah swasta dapat secara kreatif memperkaya faktor-faktor pembelajaran yang telah berjalan selama ini, seperti merevisi tujuan pembelajaran yang lebih mengarahkan agar anak lebih kritis, mandiri, aktif, kreatif, logika berpikir tinggi, dan berani menampilkan diri di depan umum. Memperkaya materi pembelajaran agar lebih menarik anak untuk bereksplorasi dan dalam lingkungannya. Metode disesuaikan dengan karakteristik anak yang aktif dan kreatif. Media diusahakan semenarik mungkin dengan memanfaatkan sumber-sumber lingkungan yang ada. Kualitas interaksi guru dan siswa harus mengundang minat anak untuk belajar dan sarana yang lebih dapat mengakomodasi kebutuhan PAUD. Kemudian yang ketiga, pemerintah maupun institusi prasekolah swasta dapat melakukan studi banding pada prasekolah yang dianggap telah berhasil di dalam maupun di luar negeri dan mengadaptasi sistem pendidikannya, tentu saja terlebih dahulu dengan kajian yang mendalam dan disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dengan NIM 2012621. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang kebijakan pemerintah yang saat ini kurang mendukung perkembangan pendidikan anak usia dini. Jadi, di peraturan pemerintahan nomor 27 yang masih berlaku menyatakan bahwa pendidikan prasekolah bukan syarat masuk ke SD, yang merupakan peraturan yang kurang berpihak bagi perkembangan PAUD di Indonesia. Orang tua menjadi kurang memprioritaskan atau mengutamakan PAUD bagi anak balitanya, namun langsung memasukkannya ke SD karena kurangnya minat pemerintah dalam mendirikan lembaga PAUD, misalnya TK negeri pada jalur formal. Solusi yang dapat diupayakan untuk masalah ini antara lain yaitu: 1. Pemerintah hendaknya mengubah kebijakan. 2. Penganggaran porsi dana yang mungkin harus lebih dibesarkan untuk pembangunan PAUD di Indonesia. 3. Meningkatkan pendapatan guru anak usia dini baik di tingkat pusat ataupun daerah. Yang keempat, membangun sarana atau gedung-gedung pusat pendidikan anak usia dini secara merata di Indonesia. Dan yang kelima yaitu membuka peluang dan pengangkatan guru atau pamong PAUD sebagai PNS untuk menarik minat masyarakat menjadi guru PAUD. Baiklah, itu pemaparan dari kelompok kami. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi kelompok kami, yaitu perkembangan PAUD di Indonesia saat ini meningkat secara signifikan dan perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya di masa yang akan datang. Membenahi masalah-masalah PAUD memerlukan proses yang harus terus diupayakan,
dari semua pihak. Berdasarkan kondisi dan permasalahan-permasalahan PAUD, sistem penanganan terhadap pendidikan anak usia dini di Indonesia selama ini harus memerlukan perbaikan. Terobosan baru perlu dirintis untuk memberdayakan dan menyempurnakan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mewujudkan layanan tumbuh kembang anak yang utuh, menyeluruh, dan terintegrasi. Bila tidak dibenahi dengan upaya memperbaiki kondisi, bukannya tidak mungkin perkembangan PAUD di Indonesia semakin menimbulkan masalah-masalah baru yang tambal sulam dan semakin rumit penanganannya. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah anak-anak Indonesia sendiri sebagai tunas bangsa yang akan mendatang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.